Itu Kira-kira publik gitu. boleh tahu nggak jenis obat yang justru itu harus diwaspadai itu Dan? Ya, obat nyeri, obat tidur, terus kemudian apa lagi ya kemarin ya? Pembalut wanita, Mas, karena memang yang disinyalir itu untuk ngelem, Mas. Banyak lem fog, lem bahkan BBM pun juga bisa. Nggak, saya ini Nah, tadi kalau kita melihat, ya, itu Dan bilang pembalut, maksudnya gimana pembalut tuh kok jadi buruannya tuh gimana ceritanya? jadi pembalut yang baru dibeli itu direbus, Mas. Kemudian airnya diminum. Ray Presto. Ray Presto. Let's care and share. Bersama saya, Rea Ruman. Ya, saya semakin jadi pingin tahu juga nih mengenai ya bahasa-bahasa para komunitas pengguna narkoba ini ya. Kan istilahnya nyimeng lah, apalah itu. Nah sekarang yang lagi ini apa nih Dan? Ditemukan di lapangan istilah-istilah yang barangkali tren begitu di kalangan. Oh ya, ada lah istilah-istilah kasar, ada istilah nyimeng, ada yang istilah ngirup, ada yang istilahnya itu. Ya memang masing-masing daerah punya karakter sendiri-sendiri, Mas. Nah, Gitu kira-kira. kalau di wilayah segitiga yang menjadi pengawasannya BNN Bima gimana? Iya, nanti kode-kode itu tersebar malah kita jadi nggak enak, Mas, karena ini Iya. rawan. Oh, rawan Kami ya? juga menjelaskan edukasi ke anak-anak sekolah dan yang lain-lainnya, kita hanya ini aja, Mas. Jadi gini, anak-anak muda ini kan memiliki tingkat ingin tahunya tinggi. Setelah kami jelaskan malah jangan-jangan dicoba. Ini Nah, juga si malakama. Oh, Tapi si kami memang sudah mengantisipasi seperti itu. Ketika kita jelaskan malah mereka ingin mencoba, Mas, gitu kan. Kan heran gitu loh kan. itu terjadi ya ketika BNN menggelar Mas. sosialisasi. Kejadian di Sumbawa Barat itu kami juga pernah kejadian. Malah setelah kami jelaskan mereka malah nyoba. Ya nyoba sekali, kalau nggak enak ya nggak apa-apa. Kalau nyoba terus kecanduan dan terus menerus, akhirnya ketergantungan, Mas. Itu Kan seperti itu. saya juga dengar dari keluarga yang notabene juga punya apotek gitu ya. Ada kecenderungan juga pelajar-pelajar kita itu mencari jenis-jenis obat yang beredar di Ya. apotek yang konon katanya juga bisa diracik untuk itu gitu. Itu gimana itu? Nah, kalau obatnya itu tidak salah, Mas. Obatnya tidak salah karena mereka dijual harus dengan menggunakan resep dokter. Yang salah adalah penggunanya sama penjualannya. Jadi kami juga berkoordinasi dengan Balai POM, kami juga koordinasi dengan dinas-dinas terkait, dinas kesehatan, dinas perizinan, mengingatkan juga dengan para apoteker bahwa sebetulnya mereka tuh apotek, bukan grosir obat, seperti itu. Jadi idealnya memang di Kota Mataram dan di Surabaya sudah diterapkan ada beberapa apotek yang memang membeli obatnya harus dicatat, ya, menunjukkan KTP, menunjukkan resep, dan belinya juga dalam taraf yang wajar. Sementara ini disinyalir ada beberapa apotek di Kota Bima, Kabupaten Bima, dan di Dompu mereka menjual obat itu kayak grosir. Jadi apapun yang membeli itu boleh. Nah ini kita juga akan menindak tegas bersama Balai POM dan kepolisian barang disinyalir ada apotek yang ditemukan tidak berdasarkan resep dokter. Jadi harus ada bedanya mana grosir obat, mana apotek. Jadi kan seperti itu, Mas. Itu Nah, demikian juga dengan toko-toko retail modern, ya. Mereka juga kita edukasi, Mas. Jadi kami ada workshop, ada rakor, mengingatkan mereka bahwa obat-obatnya nggak salah, cuman kalau membelinya dibatas, harus ada batasnya, Mas. Tidak boleh misalnya ada satu kardus dibeli semua diborong, itu yang obat-obat tertentu itu ya harus diingat gitu loh, Mas.
Itu Kira-kira publik gitu. boleh tahu nggak jenis obat yang justru itu harus diwaspadai itu, Dan? Artinya ya selama ini kan yang sering kita dengar itu jenis apa tuh? Tramadol apa namanya? Saya kurang jelas. Ya, kalau tramadol itu sebetulnya adalah obat dari rasa nyeri mas ya, untuk pasca operasi. Dan tramadol itu yang beredar di banyak di Bima Raya itu sebetulnya sekarang adalah tramadol palsu. Mungkin dulu digunakan oleh buruh pelabuhan ataupun apa untuk kehilangan rasa capek. Ya mungkin sekali dua kali nggak apa-apa mas Iya, minum iya. gitu kan. Tapi kelanjutan. Namun yang pabriknya sendiri sudah ditutup. Ya di Jawa itu kalau nggak salah di daerah mana ya saya lupa. Intinya tutup. Jadi sekarang tramadol yang berobat itu adalah racikan dan bukan tramadol yang asli mas, cenderung tramadol palsu yang banyak beredar dan pabriknya sudah ditutup mas. Ya. Jadi itu memang obat nyeri ya yang akhirnya disalahgunakan ya oleh orang-orang yang ya ingin. Iya, iya. Obat nyeri, obat tidur, terus kemudian apa lagi ya kemarin ya? Pembalut wanita mas, karena memang yang disinyalir itu untuk ngelem mas. Banyak lem bahkan BBM pun juga bisa. Nah, saya ini Nah tadi kalau kita melihat, iya. itu Dan bilang pembalut, maksudnya gimana pembalut tuh kok jadi buruan itu gimana ceritanya? Jadi pembalut yang baru dibeli itu direbus mas, kemudian airnya diminum. Nah saya kurang tahu itu ada indikasi di Semarang. Mungkin rekan-rekan bisa googling ya kejadian BNN Jawa Tengah itu mengindikasi ada rebusan pembalut wanita mas. Oh. Nah isinya apa saya juga kurang tahu gitu loh mas. Oh, jadi ini sudah banyak sekali inovasi para ini ya, apa bandar dan sindikat ini ya, menemukan cara-cara untuk memperdayai para ini pecandu itu ya. Ya, bahkan kemarin ditangkap oleh BNN provinsi itu sudah menyuplai coklat, Mas. Bisa di-browsing di BNN Provinsi NTB, jadi sudah mulai dibentuk mengenai ke makanan, kayak coklat dan yang lain-lainnya, Mas. Ya, kan dulu juga pernah malah ada sejenis kue ulang tahun apa yang ternyata dikirim di pesan online justru mengandung itu. Ya, memang itu adalah tipu daya bandar. Bagaimana caranya agar distribusi narkotikanya berjalan dengan lancar. Dan orang, ya itu makanya kita kategorikan ada yang namanya korban, Mas. Dan mereka motivasinya adalah memang untuk ya ketidaktahuan gitu. Baik, Dan ya saya ingin dan memberikan beberapa ya alasan yang sangat bisa mengerikan ya barangkali bagi masyarakat mengapa kita harus berperang melawan narkoba ini. Iya, satu memang motivasi ekonomi, yang kedua artinya ya, masalah ekonomi itu tadi mencari uang tuh dengan cepat. Namun yang kita sarankan adalah apabila generasi kita hancur, negara kita akan hancur. Nah, jadi memang sasaran luar selain menghancurkan secara ekonomi, menghancurkan kawal mudanya. Jadi ketika kita belajar, kalau bisa sempat googling, adalah perang candu. Bagaimana Inggris ingin menguasai daratan Cina jalur sutra dengan membentuk Hong Kong, yaitu dengan cara menghancurkan mudanya dengan opium. Nah, proses pembelajaran itu bisa saja terjadi di Indonesia. Kalau teman-teman TNI itu dengan segala upayanya, dengan istilah-istilah mereka ketahanan negara, kepolisian dengan penegakan hukumnya, BNN dengan pencegahan dan pemberdayaan masyarakatnya. Nah, sekarang tinggal masyarakat itu atau individu kita masing-masing mengerjakan apa. Jangan hanya kita saling menyalahkan gitu. Memang tupoksi terdepan adalah kepolisian dan BNN. Tapi masyarakat juga harus dong berbuat atau berperan bagaimana minimal melindungi keluarganya masing-masing dulu. Bagaimana mengawasi anak-anaknya kuliah, bagaimana
mengawasi lingkungannya, bagaimana juga mengawasi. Banyak juga orang-orang yang tidak peduli dengan anaknya yang kuliah dengan jarak jauh, dengan lingkungan keluarganya yang ada, malah mereka cenderung cuek. Nah, itu sering ditemui ketika ayamnya hilang dicari, uangnya hilang dicari, anaknya tidak pulang 2-3 hari tidak dicari. Nah, gitu Mas kira-kira. Jadi memang harus mulai peduli dengan keluarga masing-masing, kira-kira begitu Mas. Ya, saya kembali lagi tadi dari awal Nan bilang bahwa pelajar dan anak-anak muda ini menjadi sangat empuk ini. Nah, kalau kita bicara kepada pendidikan keluarga ini, mungkin dari BNN sendiri ada beberapa giat atau kalau sebagai keluarga, bagaimana mengenal bahwa anak-anak kita sudah mulai terpapar, katakanlah, bukan saja terpapar ini ya, terpapar oleh praktik-praktik ini. Begini, kita pendekatannya ada berbagai macam Mas. Yang saya gunakan adalah selain pendekatan hukum, kita juga pendekatan rehabilitasi. Jadi orang kebanyakan beranggapan bahwa narkotika itu adalah kriminal. Padahal narkotika itu sama, apa bedanya dengan merokok? Ya, merokok nikotin itu adalah sebetulnya narkotika yang tingkatnya paling rendah. Karena apa? Merusak sarafnya secara berlahan. Tapi kalau narkoba ini menyerangnya adalah amat sangat, dan otak dibuatnya yang diserang adalah otaknya Mas. Jadi kalau otaknya sudah rusak dan yang lainnya, biarpun ikut program rehabilitasi, saraf-saraf yang rusak itu tidak membenarkan struktur yang ada. Ya, rehabilitasi itu bisa digunakan ketika bisa menyembuhkan hanya ketergantungannya saja, tapi kerusakan pada badannya tidak. Kan seperti itu Mas. Nah, sampai di mana tadi kok saya jadi agak lupa nih. Ya, ini bagaimana kita sebagai orang tua harus waspada, tahu ciri-ciri bahwa anggota keluarga kita itu misalnya sudah mulai mengarah begitu kan, bagi untuk mewaspadai itu gitu ya. Nah, jadi memang begini Mas. Pertama kali yang kita lihat ketika di rumah itu sudah mulai terjadi kehilangan. Ya, tadinya jam dinding ada 3, ada apa. Itu perlu diwaspadai juga Mas. Karena biasanya obat-obatan ini kan agak mahal, jadi perlu ekstra. Terus kemudian selain kita juga melakukan pemberdayaan ke masyarakat itu, kita juga sedang mengajak pemerintah dan yang lain-lainnya untuk bekerja sama, seperti melakukan secara mandiri ya. Kami juga sudah melakukan mengusulkan ini untuk membuat relawan-relawan, kemudian tes urin mandiri, terus kemudian juga kita bahwa sekarang harusnya pemerintah dan stakeholder lainnya juga ikut memikirkan gitu. Seperti kita menjaga, mempertahankan lingkungan kita, gimana caranya supaya kita tidak menggunakan narkotika. Ya, jadi bukan hanya kita pencegahan, masyarakat sendiri juga boleh. Jadi kalau yang saya lakukan di Bima, kami mengusulkan raperda, ya, ada raperda, terus kemudian menggunakan anggaran dana desa itu untuk penyuluhan, Mas. Jadi artinya semua harus terlibat bagaimana supaya pencegahan terhadap P4GN ini, narkoba itu bisa terbendung. Jadi kira-kira seperti itu, Mas. Ya, seberapa urgen raperda itu, Dan? Jadi begini, ketika ada undang-undang yang di atas, yang nasional, itu kan perlu ada penghijauan tahannya di belakang, di bawah. Jadi sekarang, contoh kayak warnet tadi, Mas. Ya. Nah, itu yang bertanggung jawab izinnya siapa? Nah, sekarang apakah Pemkot atau kabupaten itu hanya membuat izin, mereka tidak melakukan pengawasan? Dengan raperda berarti ada rekan kami dari Satpol PP boleh mengambil alih, Mas. Keterbatasan masalah perizinannya, pertanggung jawabnya, pengawasannya.
Jadi semakin banyak. Demikian juga di Raperda itu akan kita usulkan tempat-tempat itu harus saling mengawasi. Sekarang kafe-kafe ataupun yang mana itu boleh, Mas. Supaya kita masing-masing harus supaya sama-sama kita mengawasi narkotika lah, jangan sampai lempar batu sembunyi tangan atau sengaja tempat hiburan, tempat ini mencari keuntungannya sendiri, kira-kira begitu, Mas. Ya, nah kalau di kasus di Bima, kemudian kabupaten kota dan di Dompu itu dari pengalaman BNN, siapa sebenarnya tokoh-tokoh yang memegang kunci dalam kerangka ini berperang melawan narkoba ini? Ya, tentunya kalau saya adalah dari keluarganya sendiri, Mas. Dari keluarganya sendiri. Karena sekarang kita ngelihat anak-anak banyak suka berkeliaran di luar jam. Kayak sekarang jam 10 liburan, masih banyak anak-anak di luar, Mas. Terus kemudian di lingkungan sendiri tidak pernah diawasi oleh lingkungan. Kalau saya berperan pengawasan adalah cenderung dari keluarga. Bagaimana mengawasi lingkungannya, gitu ya. Keluarganya, kira-kira begitu, Mas. Ray Presto. Ray Presto. Let's care and share. Bersama saya, Rea Ruman.